Hai, selamat datang. Selamat datang di dunia sesungguhnya, dunia yang jarang disentuh oleh buku sejarah biasa. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah sejarah yang kita pelajari di sekolah benar-benar menceritakan segalanya? Atau ada bagian yang sengaja disembunyikan dari kita? Buku The Secret History of the World, karya Jonathan Black, membuka sisi lain dari sejarah manusia. Menurutnya, ada sejarah yang tidak tertulis, sejarah spiritual, sejarah yang berbicara tentang bagaimana kesadaran membentuk dunia. Sebelum ada bumi, sebelum ada waktu, bahkan sebelum ada cahaya, yang pertama ada bukanlah materi, tapi kesadaran. Kesadaran murni, pikiran kosmik yang sadar akan dirinya sendiri. Dari kesadaran inilah, alam semesta dibayangkan menjadi nyata. Jadi, semesta bukan hasil kebetulan atau ledakan besar tanpa makna, tapi hasil dari pikiran yang hidup, yang menciptakan realitas, seperti seorang seniman menciptakan lukisan. Bayangkan, segala yang kamu lihat sekarang, langit, laut, tubuhmu sendiri, semuanya adalah lapisan dari kesadaran yang menurun dari tingkat tertinggi menuju dunia fisik. Jonathan Black menyebutnya sebagai perjalanan roh menuju materi. Cahaya muncul lebih dulu, lalu energi, lalu jiwa, dan akhirnya benda padat. Setiap tahap adalah bentuk kesadaran yang makin padat, makin nyata. Dan di puncak dari proses itu muncul manusia. Manusia bukan sekadar makhluk biologis. Kita adalah roh yang turun ke dunia fisik untuk belajar sadar di dalam tubuh. Kita hidup agar bisa mengingat siapa kita sebenarnya. Kamu pernah merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar dari hidup ini? Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika saja? Mungkin itu suara dari kesadaran yang lebih dalam, bagian dari dirimu yang masih terhubung dengan asal-usul sejati manusia. Para mistikus kuno tahu ini. Bangsa Mesir, para filsuf Yunani, hingga pemikir Timur. Semuanya percaya bahwa alam semesta adalah makhluk yang hidup dan sadar. Gunung, laut, bintang, semuanya memiliki roh. Mereka bukan benda mati, tapi bagian dari satu kesadaran besar yang sama. Itu sebabnya orang zaman dulu berdoa, bermeditasi, bahkan berbicara pada alam, bukan karena tahayul, tapi karena mereka tahu, mereka sedang berkomunikasi dengan bagian lain dari dirinya sendiri. Dalam ajaran rahasia, semuanya digambarkan lewat simbol. Telur kosmik melambangkan dunia sebelum lahir, dunia yang masih tertutup dalam kesadaran. Ular bukan lambang kejahatan, tapi energi kehidupan yang terus berputar, menjaga keseimbangan antara terang dan gelap. Setiap simbol punya makna tersembunyi, seperti kode dari pengetahuan kuno yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang sadar. Dan inilah pesan besar dari bab pertama buku ini. Dunia yang kita lihat hanyalah permukaannya saja. Di baliknya, ada dunia kesadaran, dunia yang menciptakan segalanya. Jonathan Black ingin kita melihat sejarah bukan hanya sebagai rangkaian peristiwa, tapi sebagai perjalanan panjang kesadaran manusia menuju pemahaman tentang dirinya sendiri. Sejarah sejati bukanlah tentang perang, kerajaan, atau teknologi, tapi tentang bagaimana manusia berusaha mengingat asalnya dari cahaya, dari kesadaran tertinggi. Jadi sekarang, coba kamu pikirkan sebentar. Apakah dunia ini benar-benar hanya seperti yang kita lihat? Atau sebenarnya, kita semua sedang hidup di dalam pikiran besar yang sedang bermimpi, dan kita adalah bagian dari mimpinya. Selamat datang di dunia yang sesungguhnya. Dunia di mana rahasia bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditemukan.